Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersama-sama berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita bersyukur karena kita masih bisa melaksanakan ibadah salat ini secara teratur, khususnya salat subuh. Ini menandakan kita masih segar bugar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diberikan dinul Islam ini, yang mendakwakan dinul Islam sehingga sampai saat ini kita bisa beragama dengan baik. Beliaulah yang menurut saya dinul Islam yang dibawakan, menurut saya satu-satunya agama yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah sains adalah agama Islam. Saya kira agama-agama lain beberapa juga yang menjelaskan, tetapi yang paling sempurna itu adalah di dalam Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya agama yang paling sempurna, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bapak-bapak sekalian, sedang jamaah subuh yang kami hormati, pada subuh hari ini saya tertarik untuk membahas sebuah ayat ya. Ayat dalam Quran. Kita bisa, kebetulan saya baca-baca tadi malam, ini bagus ini. Bahas di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqa fafattaqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya. Di dalam surah Al-Anbiya ini ayat 30, Allah SWT menjelaskan bahwa dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Nah, ini biasa ini. Nanti kita bisa bahas secara fisika. Keduanya dahulu menyatu dan kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya. Jadi, Bapak-bapak sekalian, alam semesta ini dulunya itu satu. Bumi dan langit itu satu. Ya, dalam teori-teori partikel itu memang awalnya satu. Pada saat itu dikenal sebagai
pemanunggalan gaya-gaya gitu ya. Gaya itu menyatu. Nah, ini dijelaskan dalam Quran bahwa bumi dan langit dulu menyatu. Nah, sekarang jauh sekali ya. Nah, orang-orang kafir masa itu menganggap Rasulullah ini sembarang. Ya, orang tidak pernah belajar tiba-tiba menyampaikan ayat seperti itu. Tidak percaya. Karena hanya pakai logika pikir ya. Tidak ada logika iman. Quran menyampaikan 600 tahun ya. Abad ke-6 itu. Quran sudah menjelaskan yang diantarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak beriman, ya, seperti di sini, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Ya. Nah, nanti itu mereka percaya setelah ya belum lama ini. Abad-abad ke-20 ini baru bermunculan tuh teori-teori namanya teori Big Bang. Big Bang teori. Ya. Jadi Big Bang teori itu menjelaskan bahwa alam semesta ini dulunya satu. Kemudian terjadi ledakan yang dahsyat sekali sehingga terpecah. Ini teori Big Bang. Terpecah. Pecah menjadi bintang ya. Karena pemecahan itu kan memancarkan cahaya, namanya cahaya kosmis. Jadi ini alam semesta itu mengembang. Ya, tapi itu terjadi miliar-miliar tahun yang lalu. Ya, pada saat itu belum ada kehidupan, belum ada manusia, belum ada binatang. Jadi pada masa itu pemecahan seluruh akibat teori Big Bang ini pecah seluruh ruang angkasa diisi oleh partikel-partikel akibat teori ledakan tadi. Ledakan dahsyat. Nah, memancarkan cahaya kosmis dan sebagainya. Ini para ilmuwan meneliti. Apa benar itu? Terjadi itu dulu. Setelah mereka teliti, ditemukan beberapa partikel-partikel yang bisa menjadi standar kehidupan kita. Misalnya ditemukanlah adanya hidrogen, adanya helium di ruang angkasa, di planet bumi kita. Adanya oksigen. Itu akibat pecahan. Dan itu Allah mengaturnya sampai sekarang. Setelah terjadi zat-zat tadi ini, misalnya oksigen, hidrogen menyatu, itulah asal mula kehidupan terjadi. Jadi muncul H2O. Hidrogen dan oksigen itu terjadi, bercampur, muncul H2O menjadi air. Inilah asal mula kehidupan ya, di bumi. Jadi kalau dalam alam semesta ini hasil pecahan tadi ada H2O banyak, berarti kehidupan itu ada. Itu sebabnya banyak orang-orang ilmuwan itu meneliti itu, di mana ada air itu H2O itu berarti ada kehidupan. Misalnya di bulan itu, dia dapatkan adanya air, wah ini bisa. Oleh karena itu ke depan itu banyak orang-orang bumi ini bisa tinggal di sana, ketakutan mungkin, takut kiamat mungkin. Ya itu akibat pecahan dulu itu sebenarnya. Jadi di mana-mana banyak H2O, ada air, itu tanda-tanda kehidupan ada. Di bumi ini kalau ada kurang air ya, wah gersang sekali, setengah mati kehidupan di situ.
Masyarakatnya kita bisa lihat di daerah-daerah tertentu, airnya kurang. Ya. Nah, tanda-tanda kehidupan itu saya mau bicara sedikit. Ada karakteristik unik daripada air itu. Kan teorinya kan begini. Kalau ada benda dipanaskan itu pasti kan mengembang. Ya. Ini namanya teori anomali air itu ya. Ya, kalau saya bicara fisika itu biar 2 hari itu mengalir sendiri kalau ada. Teori anomali air itu misalnya begini, kalau dia itu karakteristiknya kalau misalnya kita panaskan dari 0 sampai 4 derajat. Kan teorinya kan mengembang ya. Mengembang kan? Tapi air itu punya karakteristik khusus. Kalau 0 sampai 4 derajat itu bukannya mengembang, volumenya malah mengecil. Ya. Ini mungkin jarang kita dengar. Tapi fisika itu menjelaskan. Dan ini ada salah seorang profesor yang meneliti dan sampai mendapatkan hadiah Nobel gara-gara meneliti air saja. Seperti itu. Jadi karakteristik air itu adalah pada suhu 0 sampai 4 derajat kalau dipanaskan bukannya mengembang, malah dia mengecil. Ini yang dikenal sebagai teori anomali air. Dan setelah 4 derajat, ya baru dia mengembang. Sampai putus ya. Kalau karakteristik air itu kalau 100 derajat itu sudah mulai pecah ya. Antara hidrogen dan oksigen itu pecah menjadi gas. Kalau dia masih menyatu dia jadi air. Sampai ke atas. Di atas itu udah jadi gas semua. Di bawah ini, di bawah 0 dia jadi es. Ya. Itulah sebabnya kalau kita di laut, saya dulu sering melihat di negara-negara yang kutub itu ya. Saya senang sekali lihat itu banyak sekali apa namanya? Kalau pagi-pagi itu banyak sekali itu salju-salju ya. Kenapa dia tidak tenggelam? Karena karakteristik air tadi itu. Itu kalau salju kan 0 ya. 0 derajat Celcius minus ya. Nah, itu mengecil dia. Sehingga ada istilahnya rapat massa itu. Massa per volume ya. Dia mengecil. Nah, air ini tadi pada suhu 0 sampai 4 dia malah mengembang. Itu sebabnya rapat massanya dia lebih besar dibanding dengan es. Itu sebabnya air itu, es itu tidak tenggelam. Padahal sebenarnya kan padat sebenarnya kan. Ya seperti itu. Karena rapat massanya di suhu minus 0 itu dia lebih kecil dibanding dengan rapat massa air. Air itu sekitar itu ya 0 sampai 4 derajat. Pada saat itu prosesnya adalah dia massa jenisnya lebih besar daripada es itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini kehidupan? Di dalam surah yang lain, Allah menjelaskan bahwa bumi itu, alam semesta ini kan seperti misalnya bumi itu berputar ya, pada sumbunya ya, dan pada porosnya gitu. Karena dia berputar itulah menciptakan waktu. Kalau bicara waktu dalam Quran banyak sekali. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian misalnya. Inilah ada waktu karena dia berputar. Karena dia berputar, kita bisa mengenal ada siang, ada malam dan sebagainya. Berputar terus. Jadi Allah mengatur itu setelah dia pecah tadi, Allah mengatur itu masing-masing mereka itu berputar pada sumbu dan porosnya, ya. Sehingga kalau kita di bumi ini ya kita mengenal ada siang ada malam. Ya. Kalau pas kita ada matahari kita pas di tengah namanya siang matahari. Tapi kalau kita di sebelahnya lagi berapa jam berikutnya jadi malam. Inilah dianjurkan oleh orang Islam untuk mengenal Tuhannya dalam bentuk salat. Ya kan?
Jadi oleh karena itu seluruh agama yang cocok dengan sains itu cuma Islam. Agama lain ya boleh juga salat, bukan salat, datang sekali seminggu misalnya ya. Nah kita disuruh 5 kali itu, mengikuti peredaran rotasi bumi itu. Makanya saya bangga sebagai umat Islam. Cuma saya sedih. Saya sedih karena kita kurang mempelajari. Ilmu-ilmu fisika itu luar biasa. Kalau kita pelajari ilmu fisika itu luar biasa, itu secara saintis kita bisa jelaskan seluruhnya keadaan alam semesta ini. Inilah mungkin perlu kita harus membagi diri ya. Ada yang pelajari khusus untuk hukum. Ya, karena kalau tidak pelajari hukum ya fisika juga hukum ya, hukum alam. Hukum mengatur antar manusia, interaksi manusia. Ada mempelajari tentang kepemimpinan. Karena manusia ini kalau tidak ada yang memimpin, kacau. Cuma banyak disalahgunakan. Ya. Nah, kita sholat. Nah, akibat peredaran tadi itu berputar, terjadi interaksi kan? Coba kalau kita mau percaya, kita naik ke atas saja, baru kita dilepas, pasti jatuh kan? Karena kita ini masanya kecil dibanding dengan bumi. Kita masih dalam pengaruh gerakan gravitasi bumi. Tapi seandainya kita keluar terus, orang-orang astronaut itu sampai di luar batas pengaruh bumi, itu menjadi melayang-layang. Jadi selama ada pengaruh gravitasi bumi, itu berarti kita, ini dalam surah, ada salah satu surah tentang hari kiamat ya, Al-Qariyah. Ya. Al-Qariyatu mal-Qariyatu wa ma adraka mal-Qariyah. Saya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ini Al-Qariyah ini bicara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu, apakah itu hari kiamat? Ya. Dipertanyakan lagi, wa ma adraka mal-Qariyah. Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Ini Allah sudah menjelaskan supaya kita hati-hati betul. Kita percaya ada hari kiamat. Ada orang tidak percaya. Ya mati dia bilang. Ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, seperti kupu-kupu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Maka adapun dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ya. Itu kapan terjadinya itu? Menjelang hari kiamat. Dan kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi secara fisika itu bisa terjadi pada saat gravitasi bumi itu sudah nol perputarannya, ya, tidak bergerak, ya, sehingga terjadi tabrakan sana sini seperti di ruang angkasa. Jadi manusia seperti laron-laron terbangan karena tidak ada penyatuan massa lagi di situ. Tidak ada lagi pengaruh gravitasi sehingga manusia itu bisa terbang sana sini seperti di ruang angkasa. Karena pengaruh gravitasi sudah tidak ada. Itu pada saat itu Allah sudah mengkiamatkan dunia ini. Gunung-gunung seperti
bulu yang dihambur-hamburkan, gunung-gunung. Karena tidak ada lagi pemusatan massa di situ. Nah sekarang ini kan kalau kita ada di sini kan jatuh ke sini. Kita ada di bawah jatuh ke sini, ke bumi. Jadi orang-orang yang di kutub selatan kepalanya ke bawah tuh. Ya, seperti itu ya. Jadi dia pengaruh gravitasi bumi. Ya. Jadi pada masanya begitu gravitasi bumi ini nol, itulah kiamat datang. Cuma rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berbangga, kita secara pribadi senang kita memeluk agama Islam. Karena satu-satunya agama yang bisa dibahas secara saintis. Oleh karena itu di negara-negara maju banyak orang sekarang ini banyak masuk Islam. Nah, semakin pintar dia pasti dia semakin mencari Quran dan cocok dengan apa yang dia ketahui misalnya. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan perjalanan ke antariksa misalnya, astronot misalnya, setelah sampai di bumi dia masuk Islam. Karena di dalam Quran dijelaskan semua. Ya, saya kira demikian pengantar kita tentang alam semesta ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Sekali lagi jangan berhenti belajar. Ya. Jangan berhenti belajar tentang alam semesta ini. Karena dengan kita belajar terus, insya Allah keimanan kita akan semakin bertambah. Bapak sekalian, demikian penyampaian pengantar diskusi kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kita menerima kebaikan satu ayat saja, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah ucap, itu mungkin kesalahan dari kami. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.